Access code accepted. Halo Sobat Ceger, dimanapun kalian berada, sekarang udah masuk bulan Ramadan ya. Jadi Bang Bejo mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Saat berpuasa kita harus menahan hawa nafsu, termasuk makan dan minum. Kadang juga ada saja teman yang nguji kesabaran kita. Jadi kita harus menahan emosi, tapi tetap sabar ya. Setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Apalagi kalau kita berusaha melewati kesulitan itu demi orang tersayang kita. Percayalah, Tuhan pasti akan memberikan jalan. Seperti tokoh utama pada film Catch the Kid tahun 2004 ini, di mana film ini menceritakan tentang seorang bocil umur 12 tahun yang memimpin perampokan di bank besar karena ia ingin membalas dendam. Gara-gara bank itu menolak memberikan pinjaman untuk keluarganya di saat ayahnya sedang sakit parah. Anjir, jahat kali. Padahal biasanya bank punya sistem keamanan yang canggih kan? Bisa nggak sih si bocil ini ngerampok bank atau ujung-ujungnya malah ketangkep polisi? Penasaran? Sama. Jadi tetap semangat ya buat kami yang sedang berjuang. Selamat nonton dan selamat maem. Bocil ini namanya Madeline atau biasa dipanggil Maddie. Dia adalah seorang bocah umur 12 tahun yang saat ini sedang mengisi waktu libur musim seminya dengan berolahraga wall climbing. Pada dasarnya Maddie suka banget olahraga ekstrim, terutama dalam memanjat, karena ayahnya juga menyukai olahraga yang berbahaya seperti itu. Namun meskipun Maddie sangat menyukainya, sebenarnya sang ibu melarang Maddie melanjutkan hobi ayahnya itu. Sehingga Maddie pun harus sembunyi-sembunyi saat berlatih memanjat di Tower Air. Dan karena ibunya nggak tahu, siang ini sang ibu yang super sibuk itu meminta Maddie untuk menjemput adiknya yang bernama Maxi yang masih balita dari tempat penitipan anak. Dan itu membuat Maddie terpaksa mengakhiri latihannya lebih awal. Sementara itu, ibu Maddie yang bernama Molly adalah perancang sistem keamanan yang sering ditugaskan ke berbagai instansi maupun perusahaan besar. Kali ini Molly ditugaskan di Bank Harderbach yang akan segera diresmikan minggu depan. Sebenarnya Molly minta waktu lebih lama untuk menguji sistemnya, tapi karena si bos yang bernama Brisbane itu tidak ingin menunggu, dia pun ingin Molly menyelesaikan tugasnya detik itu juga. Sementara itu di sisi lain ayahnya Maddie yang bernama Tom sering mengingatkan sang anak perempuannya itu untuk menghentikan hobi panjat memanjatnya. Karena di sisi lain ibunya Maddie juga khawatir kalau nanti terjadi apa-apa dengan Maddie. Akan tetapi apa boleh buat, Tom yang merupakan pengelola arena balap go-kart juga punya hobi mendaki. Salah satu prestasi yang selalu ia banggakan adalah keberhasilannya mencapai puncak Gunung Everest. Meskipun dalam perjalanannya yang penuh perjuangan itu, Tom sempat terjatuh. Namun untungnya keberuntungan masih berpihak padanya karena nyatanya ia masih bisa pulang ke rumah dengan selamat. Jadi Tom gak bisa sepenuhnya melarang Maddie. Keluh kesah Maddie tentang ibunya yang sibuk itu pun disampaikan Tom kepada Molly. Karena sebenarnya selain Maddie, Tom juga merindukan sang istri. Malam itu pun mereka ingin menghabiskan waktu berdua, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang aneh terjadi. Esok paginya Tom langsung dibawa ke rumah sakit. Setelah ia diperiksa, ternyata dokter menemukan cedera lamanya Tom yang kambuh setelah ia jatuh dari puncak Everest beberapa tahun yang lalu. Hal itulah yang menyebabkan Tom sekarang sulit bergerak. Dan sayangnya saat ini baru negara Denmark lah yang mengembangkan pengobatan pada kasus cedera seperti Tom ini. Biayanya pun sekitar $250.000 atau sekitar 3,8 miliar rupiah. Dan tidak bisa di-cover sama BPJS karena merupakan pengobatan eksperimental. Dan biaya itu termasuk biaya yang sangat mahal bagi keluarga Tom dan juga Molly. Tapi Molly nggak tinggal diam, ia terus berusaha mencari pinjaman kemana-mana sampai akhirnya ia memutuskan untuk berhutang di Bank Harderbach. Sayangnya, bos Brisbane adalah orang yang menyebalkan.
Dia menolak permohonan utang yang diajukan oleh Molly meskipun ia tahu alasan Molly berhutang adalah untuk pengobatan suaminya. Hal ini pun membuat Maddie merasa geram. Sebagai anak perempuan pertama, ia merasa punya tanggung jawab. Dan malam itu Maddie pun melihat ibunya kelelahan dan tertidur. Di situ Maddie juga mengamati pekerjaan ibunya yang merancang sistem keamanan untuk melindungi brankas bank. Untuk itulah Maddie pun punya ide tentang cara mendapatkan uang. Dan ia langsung ngajakin dua temannya yang bernama Gus dan juga Austin. Maka tanpa butuh waktu lama, Maddie pun segera mengajak Gus dan Austin untuk bertemu. Dan Maddie segera mengutarakan niatnya untuk merampok Bank Harderbach. Jadi esok harinya mereka pun segera berbagi tugas untuk membuat rencana. Yang pertama, Maddie beralasan ingin ikut ibunya bekerja di Bank Harderbach. Padahal Maddie ingin mengamati kamera CCTV dan sistem keamanan bank tersebut, kemudian memfoto setiap sudutnya. Selain itu, Maddie juga berniat melihat brankas bank tersebut. Tapi tentu aja itu nggak boleh sembarangan orang bisa masuk ke sana. Untungnya pada saat itu Maddie bertemu dengan rekan ibunya yang bernama Alan. Jadi begitu melihat Maddie, Alan segera mengajak Maddie jalan-jalan mengelilingi gedung tersebut. Yang tentu saja hal itu membuat Maddie sangat senang. Dan selama mereka mengelilingi gedung itu, Alan menunjukkan banyak ruangan yang ada di sana. Ia juga menceritakan kotak brankas yang terletak 30 meter di atas lantai, yang membuat siapapun akan kesulitan meraihnya. Tapi yang terpenting, tanpa sadar Alan membuka rahasia penting di bank tersebut. Sementara itu di lain tempat, Gus bertugas mencari denah gedung bank tersebut. Namun tugas Gus ini hampir aja gagal. Arsitek yang merancang gedung tersebut tidak mengizinkan orang lain melihat denahnya. Apalagi untuk Gus, seorang bocil yang katanya ingin membuat tugas sekolah dan membutuhkan alat bantu. Tapi untungnya wajah imut Gus ini justru membuat sang resepsionis merasa kasihan. Jadi ia pun memberikan miniatur gedung yang dipajang di depan kantor untuk dibawa pulang oleh Gus. Maka malam harinya tiga bersahabat ini pun bertemu lagi dan mengumpulkan informasi yang mereka dapatkan. Setelah itu si Austin yang paling jenius komputer menggabungkan foto-foto dari Maddie dengan miniatur yang dibawa oleh Gus. Dan dari situlah mereka akhirnya tahu di mana lokasi brankas yang katanya menyimpan uang dan emas sejumlah 250 juta dolar itu. Persiapan mereka pun gak berhenti sampai di situ. Gus yang biasanya menjadi montir untuk go-kart sekarang bertugas memodifikasi go-kart menjadi lebih kencang dan tentu aja tetap aman. Karena nanti akan digunakan sebagai kendaraan mereka ketika membobol bank. Okay. Let's bring it in. It worked! I'm a genius! Sementara itu, Austin juga punya tugas lain. Menurut informasi yang didapat dari Maddie, bank itu punya petugas keamanan dan juga petugas darurat. Petugas daruratnya gak lain adalah anjing yang galak. Dan sekarang Austin diminta untuk mengetahui cara menaklukkan anjing-anjing galak itu. Setelah itu, untuk mengelabui petugas keamanan yang nanti bertugas, tiga bersahabat ini membohongi Alan yang memang suka berakting untuk membuat sebuah film pendek. Dad, is that you? Hey, take it easy. It's only me. Persiapan mereka pun berjalan mulus. Hal ini membuat Maddie sangat senang sampai ia nggak sadar kalau terlalu dekat dengan Austin. Dan ternyata hal itu membuat Gus cemburu. What are you doing? We have to go over the plan. Go over the plan with your boyfriend. Are all boys this stupid? Bringing your go-kart. Yeah, and have a good time hacking into the bank's computer by yourself. Malam harinya Maddie pun merasa bingung. Ia tahu kalau rencananya harus segera dilaksanakan karena ia ingin ayahnya cepat sembuh. Tapi situasi antara Maddie dan dua temannya juga sedang memburuk. Jadi akhirnya Maddie pun bertekad kalau ia akan melakukan apapun demi kesembuhan sang ayah. Maka esok harinya ia pun kembali beraksi. Makanya pagi-pagi sekali Maddie pun langsung menemui Austin.
Dan di situ ia berkata kalau dirinya juga menyukai Austin dan ia pun memberikan kalung berbentuk hati separuh dan berbohong dirinya memakai kalung dengan hati separuh yang lainnya. Setelah itu Maddie juga mengatakan hal yang sama persis kepada Gus. Tujuannya nggak lain adalah supaya dua sahabatnya itu kembali membantunya menuntaskan misi perampokan ini. Maka keesokan harinya ketika pesta peresmian gedung itu digelar, Maddie dan kawan-kawan siap merampok gedung tersebut. Sayangnya saat semuanya telah siap, Molly meminta Maddie untuk menjaga Maxie selama sang ibu berada di pesta peresmian bank itu. Hal ini tentu saja mengganggu rencana Maddie, tapi ia nggak mungkin menolak permintaan ibunya atau Molly akan curiga. Jadi malam ini Maddie dan dua sahabatnya sekaligus adiknya yang harus ia jaga pergi ke bank tersebut menggunakan go-kart. Mereka bisa menyelinap ke gedung tersebut tanpa ketahuan. Setelah itu untuk memasuki gedung tersebut ketiganya menyamar sebagai tamu pesta dan mereka bisa melewati jalan depan dengan sangat mulus. Setelah itu barulah mereka menuju ruang CCTV yang dimana mereka harus melumpuhkan semua CCTV yang ada di sana, supaya mereka bisa merampok tanpa gangguan. Sebagai informasi, petugas keamanan yang ditugaskan di pesta itu hanya ada 2 orang. Salah satunya adalah kakaknya Gus yang bernama Kathleen, yang cita-citanya ingin jadi polisi. Akan tetapi meskipun itu adalah kakaknya Gus, bukan berarti perjalanan mereka menjadi lebih mudah, karena faktanya itu malah membuat mereka malah repot. Namun Maddie adalah bocil yang jenius. Dia mengeluarkan mainan yang membuat sensor gerakan berbunyi, sehingga penjaga senior yang bernama Farrell itu keluar dari ruangan. Dan sekarang tinggal Kathleen yang ada di sana. Jadi Maddie pun memberanikan diri untuk menemui kakaknya Gus tersebut dan mengalihkan perhatiannya. Maddie rupanya berbohong kalau malam ini Kapolri datang ke pesta peresmian itu dan mencari Kathleen. Informasi dari Maddie ini pun membuat kakaknya Gus besar kepala dan dengan penuh semangat ia pun turun ke lantai 1 untuk bertemu dengan Pak Kapolri. Padahal itu cuma prank doang. Sementara itu di sisi lain inilah kesempatan bagi Austin dan Gus untuk meretas sistem kamera CCTV di gedung tersebut. Jadi Austin akhirnya bisa mengendalikan kamera pengawas supaya gerakan mereka nantinya tidak terdeteksi oleh petugas keamanan. Setelah itu mereka bertiga menuju ruangan Pak Bos Brisbane. Dan dari ruangan itulah Austin akan meretas kamera CCTV, sedangkan Gus dan Maddie akan pergi ke ruang brankas. Beberapa saat kemudian Gus dan Maddie sudah tiba di ruang brankas dengan aman. Namun saat mereka tiba di ruangan itu, keduanya sempat merasa bingung karena brankas yang dituju diletakkan di atas lantai. Awalnya Maddie berusaha mencari cara untuk memanjat kotak penyimpanan di ruangan itu. Hingga akhirnya Gus pun menemukan panel tombol yang dapat membuka kunci tiap kotak yang ada di tembok ruangan itu. Maka gak lama kemudian Maddie pun meminta Gus untuk membuka setiap kotak yang ia gunakan menjadi tangga. Tadinya Gus menolak permintaan Maddie karena terlalu berbahaya. Tapi karena Maddie memaksa, akhirnya mau gak mau Gus menuruti permintaan Maddie. Dan untuk beberapa lama Maddie akhirnya berhasil menaiki kotak-kotak itu. Namun sayang saat ia sedang tiba di atas, pengaitnya terjepit di antara kotak, sehingga Maddie pun hampir gak bisa melanjutkan perjalanan. Dan pada detik itu Maddie hampir putus asa. Namun sesaat kemudian ia teringat dengan cerita sang ayah yang telah mendaki Gunung Everest. Menurut ayahnya, sesulit apapun tantangan yang ia hadapi, jika memiliki tujuan yang baik, maka ia pasti akan berhasil melalui tantangan itu. Dan oleh karenanya Maddie pun meneruskan perjalanannya sekalipun tidak memakai tali pengaman. Sementara itu di lain tempat, aksi Maddie dan Gus ini memasuki ruangan brankas menimbulkan alarm keamanan berbunyi. Namun karena mereka sudah mengantisipasinya, Austin pun langsung menjalankan rencana cadangannya. Security brief. Calm down, princess. Alarm. It's fine. Dan kita kembali lagi dengan Maddie. Ia kini bergelantungan di atas untuk meraih kotak brankas tersebut.
Ia melakukannya dengan susah payah sampai akhirnya ia pun berhasil meraih kotak itu. Namun sayang, kotak berangkas itu memiliki kode sandi yang berbeda dengan kode sandi yang ada di gedung tersebut. Maddie pun memikirkan password apa yang paling mungkin dipasang oleh ibunya saat mendesain sistem keamanan di kantor ini. Awalnya Maddie berpikir kalau nama ayahnya yang akan menjadi password berangkas itu, tapi ternyata gagal. Maddie lantas memikirkan nama adiknya, tapi sama juga gagal. Hingga ia teringat sesuatu. I do think about you now. Oleh karena itu, Maddie pun mengetikkan namanya sendiri dan ternyata itu berhasil. Setelah itu, Maddie segera memasuki berangkas tersebut dan mengambil uang $250.000 seperti yang ia butuhkan sekarang. Jadi dengan cepat Maddie dan Gus juga segera kabur dari ruangan itu agar tidak ketahuan. Akan tetapi dengan cepat pula sistem keamanan mulai mendeteksi adanya penyusup di ruangan berangkas. Dan itu membuat semua orang panik. Para petugas keamanan pun segera diturunkan ke lokasi sehingga Maddie dan teman-temannya harus menghindari mereka dulu. Sayangnya posisi Maddie sekarang terpojok karena anjing keamanan telah menemukan mereka. Anjing itu rupanya dibawa oleh petugas keamanan senior yang kini menangkap Maddie sebagai penyusup. Tapi untungnya kakaknya Gus yang bernama Kathleen datang tepat waktu. Ia tahu kalau Maddie merampok bank karena ingin menolong sang ayah. Sehingga ia pun membiarkan anak-anak itu pergi. Maka tanpa buang waktu lagi, Maddie dan teman-temannya segera menuju ke parkiran dan berjalan ke go-kart mereka. Namun pada detik ini, sialnya, Gus dan juga Austin menyadari kalau Maddie membohongi mereka perkara kalung berbentuk hati itu. Ternyata Maddie memberikan kalung sepasang itu untuk Gus dan Austin, yang tentu saja membuat Gus dan Austin merasa sangat kecewa. Jadi tanpa menunggu Maddie, keduanya pun segera kembali ke markas. Akan tetapi saat berada di perjalanan, Austin mulai merasa kalau go-kartnya bermasalah. Ia pun berpikir jika go-kartnya kehabisan bahan bakar. Dan di saat yang bersamaan, para polisi rupanya telah mendapat laporan kalau ada pembobolan bank. Dan sekarang mereka sedang mencari pelakunya. Untuk itu, Gus dan Austin pun menaiki satu go-kart yang sama dan meninggalkan rombongan polisi yang ingin mengejar mereka. Dan beberapa saat kemudian mereka pun tiba ke markas dengan selamat. 22 requesting backup. Pull over your go-kart immediately. Oh God, now we have chaos. Now let's get rid of these two cops. We've got him. The helicopter's back. Akan tetapi keduanya jadi teringat pada Maddie. Mereka yakin kalau Maddie belum tahu kalau polisi sedang memburu mereka. Dan oleh karena itu Gus dan Austin pun kembali keluar markas untuk mencari Maddie dan berusaha menyelamatkan Maddie dari kejaran polisi. Okay, hold on, Max. Just don't fall behind me, okay? You kids in the car. Setelah berhasil menghindari polisi, mereka kemudian pun menuju rumah sakit untuk segera bertemu dengan Tom. Sekarang karena Maddie sudah memperoleh uangnya, ia ingin membawa ayahnya itu ke Denmark untuk mendapat pengobatan. Namun di sisi lain orang-orang mulai ramai di bank. Molly langsung mendapat laporan bahwa sistem keamanannya telah dibobol oleh orang gak dikenal. Ia pun hampir dipecat karena pekerjaannya dianggap gagal. Untuk itu Molly pun langsung ke rumah sakit dan bertemu dengan Maddie dan juga kawan-kawannya yang ingin membawa Tom pergi. Dan pada saat itulah Molly baru menyadari kalau penyusup yang dilaporkan oleh orang-orang itu adalah anaknya sendiri. Maka dari itu Molly pun langsung pasang badan untuk membela sang anak. Ia pun berkata kalau perampokan itu hanyalah simulasi. Berhubung Brisbane tidak mengizinkannya untuk melakukan uji keamanan, maka Molly pun menyuruh anak-anaknya untuk menguji sistemnya itu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi para awak media pun memberitakan kehebatan para perampok bocil ini dan mereka juga menginformasikan di televisi nasional kalau pemimpin dari perampok itu memiliki seorang ayah yang sedang sakit dan butuh biaya perawatan yang sangat mahal. Maka keesokan harinya tanpa diduga banyak orang yang membeli tiket balapan go-kart.
Bahkan gak sedikit pula yang memberikan sumbangan untuk pengobatan ayahnya, Maddie. Sumbangan dari orang-orang ini pun membuat Maddie dan ibunya merasa sangat senang. Namun jumlah itu ternyata masih kurang, hingga Alan siang ini tiba-tiba datang dan memberikan sumbangan sebesar $50.000. Alan juga memberitahu kalau Brisbane akhirnya mengundurkan diri dari jabatan direktur. Dan 3 bulan kemudian, Tom ternyata telah dinyatakan sembuh dan bisa kembali ke arena balap go-kart. Ia pun merasa bahagia bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Namun yang lebih membuatnya bahagia lagi adalah saat menyadari anak perempuannya yang telah berjuang mati-matian demi kesembuhannya. Dan itulah yang membuat Tom merasa sangat bangga dan bertekad akan lebih membahagiakan keluarga kecilnya itu. Could show